Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi. Iya, alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Semoga semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajarnya tetap terjaga. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, saya cek dulu kehadirannya. Ini baru ada 27 siswa. Tadi yang sudah izin ke saya itu adalah Rashid karena ada PTKMB ya. Kemudian Nurul Mila izin vaksin. Memulai pembelajaran hari ini, saya mau ada quote of the day. Nah, sudah tampak ya quotes-nya. Nah, ini ada quotes dari Imam Syafi'i, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Nah, ini kita sekarang sedang merasa lelah dalam belajar, mengerjakan banyak tugas, atau lelah dalam menuntut ilmu, mulai kita jadikan sebagai nikmat yang harus kita syukuri, karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan dan kemudahan belajar seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, kalau kita ingat kembali nih materi kita yang lalu, masih ada yang ingat pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Tentang ada yang pengertian jenis dan masing-masing kantor, Bu. Iya, betul. Terima kasih sekali Nadir. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pengertian jenis dan fungsi mesin kantor. Nah, hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang tujuan pembelajarannya. Ya, sudah tampak ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pengetahuannya ada dua. Yang pertama, mampu menerapkan prosedur pengoperasian mesin-mesin kantor sesuai dengan SOP. Yang kedua, menganalisis pengoperasian mesin kantor sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa ada kesepakatan dalam belajar hari ini. Yang pertama, mute mikrofon jika belum mendapatkan izin. Kemudian yang kedua, menyimak pemaparan guru dengan penuh semangat. Yang ketiga, yaitu jika ingin menyampaikan pendapat, kalian bisa klik raise hand, atau kalau tidak bisa ketik nama yang ada di kolom chat. Kemudian yang terakhir dan yang wajib kalian lakukan adalah terlibat aktif dalam diskusi ya. Hari ini kita akan membahas tentang prosedur pengoperasian mesin kantor. Sebelum saya mulai materinya, saya mau tanya dulu nih, dari berbagai macam jenis mesin kantor yang sudah kita pelajari sebelumnya, adakah mesin kantor yang sudah familiar kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, baik. Siapa? Nadir. Yang raise hand Nadir. Silakan Nadir. Kita menggunakan komputer untuk mengerjakan tugas sekolah, Bu. Baik, komputer untuk mengerjakan tugas sekolah. Ada lagi selain komputer? Sebentar, saya cek dulu. Ya, silakan Safira. Printer, Bu, buat mencetak. Iya, betul ya. Selain komputer juga ada printer untuk mencetak tugas. Nah, betul. Jadi hampir rata-rata kalian sudah familiar dalam menggunakan komputer atau laptop atau juga printer dalam mencetak dokumen. Nah, ketika kita menggunakan mesin kantor, apapun itu, mesin kantor harus sesuai dengan SOP-nya. SOP itu apa sih? Ada yang pernah tahu nggak SOP apa? Ada yang tahu SOP? Oke ya, jadi SOP itu adalah standar operasional prosedur. Jadi pedoman kita dalam mengoperasikan segala macam, sebenarnya segala macam bentuk apapun ya, tapi di sini kita khususkan segala macam jenis mesin kantor
sesuai dengan prosedurnya agar mesin tersebut terpelihara dengan baik atau bekerja dengan baik. Begitu ya. Jadi sangat penting mempelajari cara pengoperasian mesin kantor yang sesuai dengan SOP. Namun ada kalanya walaupun kita sudah tahu nih pengoperasiannya, kita diajarin sama guru kan waktu SMP gimana caranya mengoperasikan komputer. Tapi ternyata ada beberapa perilaku atau perilaku atau tindakan yang ternyata yang sering kita lakukan itu salah gitu. Nah, di sini saya akan bagikan sebuah videonya juga sudah saya share di Classroom, kalian juga bisa cek di sana. Kita simak bersama-sama videonya. Nah, ini sudah tampak ya. Pakai proyektor, pasti sering deh melakukan hal ini, yaitu mencabut kabel USB atau HDMI dengan cara digoyang-goyang ke kiri dan ke kanan. Nah, tugas kalian adalah sekarang seperti biasa setelah mengamati video permasalahan, yaitu mendiskusikan dengan teman sekelompoknya. Kelompoknya kan sudah kita tentukan ya, seperti pertemuan sebelumnya. Ya, jadi LKPD yang pertama dibaca dulu petunjuk pengerjaannya dengan baik, gitu ya, dibaca satu persatu, lalu kerjakan ini. Jadi dibuat tabelnya seperti ini, mesin kantornya apa, identifikasi masalah atau kerusakan atau kesalahannya apa, lalu solusinya bagaimana. Begitu. Sampai di sini sudah paham dengan instruksi diskusi kelompoknya? Paham, Bu. Sudah paham, baik. Oke. Ya, baik. Waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kalian. Saya cek juga di Padlet, sudah semua kelompok mengirimkan hasil diskusinya. Ini sudah ada kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 2. Nah, sekarang saya akan berikan kesempatan kepada kelompok yang ingin memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Nadir. Di sini saya menjadi moderator dalam presentasi kelompok 3 mengenai hasil diskusi kami terkait video yang sudah Ibu Rama bagikan di Google Classroom mengenai prosedur pengoperasian mesin kantor. Untuk poin pertama akan dibacakan oleh Zahra Alifah. Silakan Zahra. Dalam video tersebut terdapat beberapa masalah. Yuk kita bahas. Yang pertama adalah masalah dalam mesin komputer. Beberapa masalah yang kita bahas yaitu yang pertama, mencabut kabel proyektor dari laptop USB atau HDMI dengan cara digoyang-goyangkan ke kiri dan ke kanan menyebabkan portnya longgar. Yang kedua, solusi dalam mengatasinya adalah untuk mengatasi masalah yang pertama ialah merubah pola mencabut USB atau HDMI pada laptop Anda yang tadinya digoyangkan ke kanan dan ke kiri menjadi mencabut dengan posisi yang lurus. Saya Muhammad Rizky Fauzan dari kelompok 2 ingin bertanya. Memasang colokan charger terlebih dahulu ke laptop, setelah itu memasangkan ke kabel stop kontak dapat merusak motherboard. Kenapa hal itu dapat merusak motherboard? Terima kasih. Saya Matriska Kirani dari kelompok 4 ingin bertanya, jika kabel USB atau HDMI yang menghubungkan laptop dengan instalasi listrik sudah terhubung, namun laptop tetap tak kunjung menyala, apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Saya Naomi Anggita dari kelompok 1 ingin bertanya, jika RAM pada laptop yang digunakan berukuran kecil, apakah kemungkinan not responding akan semakin besar? Terima kasih. Baik,
Saya Naila Sabita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu jika RAM pada laptop yang digunakan berukuran kecil, apakah kemungkinan not responding akan semakin besar? Jawabannya adalah iya. Alasannya, karena kebanyakan laptop maupun komputer yang sering mengalami not responding maupun sering lemot diakibatkan karena penggunaan RAM yang terlalu tinggi, mencapai 80% ke atas. Apalagi jika RAM pada laptop yang berukuran kecil, tentu saja kemungkinan not responding akan semakin besar. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, kalian bisa menambahkan kapasitas RAM pada laptop maupun komputer kalian, sehingga kinerja laptop atau komputer kalian akan semakin maksimal. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bahas diskusi hari ini ya. Hari ini kita akan membahas tentang salah satunya yaitu laptop ya, laptop dan komputer serupa tapi tak sama sih sebetulnya. Nah, kita lihat ya dalam PowerPoint yang saya share dan juga sebenarnya ada di video pembelajaran yang ada di Google Classroom, saya upload di YouTube, nanti kalian bisa pelajari kembali. Dalam prosedur mengoperasikan komputer itu ada 3 step, yaitu menyalakan, mengoperasikan, dan juga mematikan. Nah, sesuai dengan step by step-nya harus sesuai juga dengan langkah-langkahnya. Kemudian juga prosedur mematikan komputer. Yang pertama, pastiin dulu semua aplikasi yang kita gunakan sudah tertutup. Jadi kalau tadi di video ya, kalau kita simak dia langsung tekan tombol power off. Nah itu tidak boleh dilakukan. Harus sesuai dengan prosedur cara mematikan komputernya seperti apa. Pastiin semua aplikasinya sudah tertutup, kemudian klik start atau logo Windows pada pojok kiri bawah, lalu pada saat proses shutdown kan loading. Nah, itu juga harus ditunggu, nggak boleh langsung tutup laptop seperti itu ya. Jadi, kalaupun tadi dicontohkannya ada not responding, maka tetap harus cari alternatif lain selain menekan tombol power off. Kita bisa tekan Ctrl Alt Del atau di end task dulu, mungkin task manajernya terlalu banyak. Nah, setelah kalian mengamati video pengamatan masalah tadi ya, kemudian mempelajari materi pembelajaran yang ada di Classroom melalui video pembelajaran YouTube, modul, dan lain-lain, dan berdiskusi bersama teman sekelompok, adakah manfaat yang bisa kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Oh ya, Rasika, silakan Rasika. Kita jadi tahu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan terhadap mesin kantor gitu. Iya, betul ya. Salah satunya itu ternyata ada perilaku atau tindakan kita yang selama ini kita lakukan ternyata itu salah dan sebaiknya tidak melakukan itu kembali. Nah, untuk minggu depan materi kita masih berlanjut tentang mesin kantor, yaitu pemeliharaan mesin kantor. Jadi kenapa tadi saya tekankan harus sesuai dengan SOP-nya? Karena mengoperasikan mesin kantor sesuai dengan SOP merupakan salah satu upaya bentuk pemeliharaan preventif. Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Begitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup pembelajaran hari ini. Nah, kalau tadi diawali dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita tuntaskan dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada 11 OTKP 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.